we shout hello. Hello. Say hello. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. Привет. Привет. Ni hao. Ni hao. Kalimera. Kalimera. Jumbo. How. How. Guten Tag. Guten Tag. Namaste. Namaste. Salam. Salam. Buongiorno. Buongiorno. Hola. Hola. Vanga. Vanga. Down. Down. Sabor. Sabor. Merhaba. Hai, selamat adik-adik. Apa kabar? Sehat semua kan? Wah, puji Tuhan. Kemudian sih aku butuh teman. Aku mau panggil teman-temanku ya. Tapi teman-temanku ini kakaknya kakak baru loh. Kita kenalan ya. Aku punya kakak yang cantik sekali namanya Kak Luna. Kita panggil bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Kak Luna. Jadi harus lebih semangat ya. Oke, keluarkan semua powernya. Satu, dua, tiga. Kak Luna. Kakak yang baru namanya Kak Luna. Aku Kak Luna. Kak, kita kalau berdua aja gak seru ya Kak ya? Iya, kita butuh gitaris ya. Betul banget, biar lama. Betul. Gitaris kali ini baru juga. Yuk, kita kenalan yuk. Namanya Kak Axel. Kita panggil bareng-bareng ya. Harus semangat biar sekali panggil langsung keluar. Oke? Satu, dua, tiga. Kak Axel. Kak Axel, kita hari ini tim untuk melayani ibadah minggu ini. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Adik-adik, karena kita mau mulai ibadah, minggu ini kita nyanyi satu lagu ya. Lagunya adalah Sukacitaku. Yuk kita nyanyi bareng. Yuk, bagian berdiri yuk semuanya yuk. Kita nyanyi lagu ini. Yuk Axel. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dan juga beri kami konsentrasi pelajaran dari kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan kitabnya. Kita mau menyanyikan lagu kita waktu baca. Yuk, kita menyanyikan di lagunya. Yuk. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah besar lagi, berbuah lebih besar lagi, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya, siap-siap firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Yuk, kita mau mendengarkan firman kepada Putri. Silakan. Peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah di rumah. Sama dengan Kak Tri juga kangen sama adik-adik, bisa bertemu. Namun memang ada waktunya, ada kalanya kita tetap di rumah mengikuti protokol kesehatan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat beribadah bersama teman-teman walaupun dari rumah. Tuhan, berkati kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga memberkati Kak Tri yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Kak Tri mau tanya, siapa di sini adik-adik yang suka bercerita? Iya, pinter. Pasti di antara adik-adik banyak yang suka bercerita, ya. Nah, Kak Tri mau bercerita tentang seorang anak yang suka sekali bercerita. Ternyata bercerita itu bagus loh. Bercerita itu
membuat orang yang mendengarkannya bisa menjadi senang. Wah, pasti ceritanya sangat disukai oleh anak tersebut. Nah, jika adik-adik juga suka bercerita, Katri yakin ada beberapa teman-teman kalian yang menyukai cerita kalian, ya. Nah, Katri mau bercerita tentang seorang anak bernama Kartini. Siapa? Ya, Kartini. Kartini ini senang sekali bercerita. Dia senang sekali bercerita tentang pengalamannya, tentang di sekolah, tentang di rumah saat membuat kue dengan mama. Banyak sekali cerita-cerita yang dia ceritakan kepada temannya. Suatu hari dia ikut sekolah minggu seperti adik-adik sekarang, ya. Dia ikut ke sekolah minggu, tapi saat itu sudah tatap muka ya adik-adik ya. Nah, kakak sekolah minggunya bertanya, siapa adik-adik yang mau menceritakan pengalamannya? Siapa yang mau menceritakan tentang pengalamannya kepada Tuhan Yesus? Nah, lalu si Kartini dengan semangat dia mengangkat tangannya. Saya kak, saya mau bercerita. Nah, akhirnya Kartini maju ke depan dengan penuh percaya diri. Dia bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Singkat cerita, ada temannya yang bernama Ayu. Dia sangat mendengarkan cerita si Kartini. Dia sangat kagum. Kartini, kamu hebat sekali. Aku ingin seperti Kartini, bisa menceritakan cinta kasih Tuhan. Ayu seorang yang pemalu. Nah, Ayu juga tadinya jarang bersekolah minggu. Namun saat dia mendengarkan cerita si Kartini, sampai di rumah sukacitanya penuh, rasa syukurnya penuh, rasa semangatnya kembali. Nah, akhirnya di rumah dia bilang sama mamanya. Ayu bercerita kepada mamanya, Mama, hari ini aku senang sekali, Ma. Aku mempunyai teman namanya Kartini. Dia tadi bercerita, Ma, tentang kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Aku mau, Ma, seperti Kartini. Dia anak yang hebat. Hari demi hari, Ayu mulai berubah. Tadinya Ayu malas untuk sekolah minggu. Namun, minggu selanjutnya Ayu paling semangat sekolah minggu. Kemudian juga Ayu jadi rajin belajar. Kemudian juga Ayu rajin membantu mama. Nah, mamanya melihat perubahan si Ayu. Wah, mamanya sangat senang. Mamanya berkata, Mama harus berterima kasih nih sama Kartini, karena Kartini sudah menjadi berkat buat Ayu. Ayu menjadi bersemangat membantu mama, bersemangat ke sekolah minggu, bersemangat bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, ini salah satu cerita tentang Kartini yang sungguh berani bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik bagaimana? Berani bukan bercerita? Oke, puji nama Tuhan. Katri yakin adik-adik berani bercerita seperti Kartini. Adik-adik boleh menceritakan tentang pengalamannya saat Paskah kemarin drive-thru. Atau bercerita tentang pengalamannya beribadah Paskah di rumah. Atau bercerita pengalamannya saat retret kemarin. Katri yakin saat teman-teman kalian mendengar, kalian bisa menjadi berkat loh. Oke, Katri tunggu loh videonya. Baik, kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48.
kitab Lukas. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan di pagi hari ini. Tadi sesuai loh dengan cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi Tuhan Yesus, dipersiapkan menjadi saksi Tuhan Yesus, saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan berita keselamatan. Nah, adik-adik, bukan murid Tuhan Yesus saja, kita pun sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman sekarang ini harus seperti murid-murid yang terdahulu, mengabarkan Injil keselamatan, mengabarkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Adik-adik bersedia? Puji nama Tuhan. Katri percaya adik-adik bersedia, adik-adik bersemangat mengabarkan Injil keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita orang-orang percaya. Katri, aku gak mampu Kak, aku takut. No, kata Tuhan, Tuhan memberikan penolong untuk adik-adik. Tuhan memberikan penolong buat Kak Tri, buat kalian semua. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Di dalam hati kita ada Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk kita bersaksi. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan menolong kita dalam kita menceritakan kabar keselamatan, dalam kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan kali ini sungguh menyayat kita ya, sungguh membuat kita semakin semangat. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, harus lebih semangat mengabarkan Injil Tuhan. Mungkin di sekolah kita kaum minoritas, tidak punya teman yang Kristen. Di situ saatnya kita menjadi saksinya Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita,
lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita yang sopan, dan yang pastinya adik-adik berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Oke, adik-adik, Kak Tri sungguh mengucap syukur. Kak Tri percaya adik-adik mampu karena Roh Kudus telah mampukan. Percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini selesai. Kak Tri percaya, Kak Tri, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu semuanya, Tuhan tolong melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik, firman Tuhan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami tahu Tuhan, mungkin kami anak-anak-Mu takut atau kurang percaya diri. Namun ada Roh Kudus, namun Engkau selalu memberikan kami pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh bersaksi. Kami boleh melakukan hal yang baik, menjadi saksi-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan kegiatan kami Tuhan hari demi hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan papa, mama, saudara-saudara kami semua Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami memperoleh damai sukacita serta kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Shalom adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berani bersaksi atau menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, aktivitas hari ini adalah yuk kita bercerita hal-hal yang menyenangkan. Bisa pengalaman adik-adik, bisa juga loh cerita apa yang adik-adik dapat dari firman Tuhan hari ini, atau hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ketentuannya adalah videokan dengan durasi maksimal 30 detik. Kemudian jangan lupa kirimkan ke IG Komnak Kanaan, Facebook Komnak Kanaan, atau ke kakak koordinator kelas. Oh ya, ada contohnya loh. Selamat bercerita teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Aku mau bercerita. Teman-teman, meskipun saat ini sedang pandemi, tetapi aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena aku masih bisa bersekolah meskipun secara online, dan aku tetap bisa mengerjakan tugas-tugasku dengan baik.
Nah, selain itu aku juga masih bisa sekolah minggu. Wah, senangnya bisa sekolah minggu meskipun secara online juga. Wah, teman-teman, yuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Shalom. Dasar persembahan diambil dari Kitab Roma pasal yang 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan bisa ditransferkan ke rekening GKJ Kanaan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan ke dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami Tuhan dari segala macam apapun Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Semoga persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini dan menjadi sarana untuk pelayanan-Mu di bumi ini Tuhan. Pada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan shalom. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Terima kasih untuk Katri atas firman-Nya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya aku berserah, akan sumber kehidupanku. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. Itu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami dan lindungilah saudara-saudara kami yang berada jauh di sana. Dan berikanlah mereka rezeki yang cukup Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin.
kita tetap harus menjaga 3M ya. Apa aja nih 3M? Yang pertama, jangan lupa untuk pergi kemana-mana pakai masker. Yang kedua, untuk selalu mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak, social distancing. Sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.